Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengenalan agama-agama yang beranggotakan Ade Maulida Purnaningrum, Ahmad Ibnu Mas'ud, Atin Lisniawati, dan Nurfata Fauzi akan membawakan materi tentang agama Hindu. Baik, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Materi yang pertama adalah sejarah agama Hindu. Poin pertama ada sejarah agama Hindu di dunia. Agama Hindu pertama kali dikenal di India. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Weda atau Arya. Secara historis, agama Hindu kelahirannya dilatar belakangi oleh suku Arya yang merupakan pendatang di India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Yang kedua ada zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar terhadap kehidupan beragama. Pada zaman ini pula disusun sebuah kitab yang mengatur tata cara upacara yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Yang ketiga ada zaman Upanishad. Zaman ini tidak hanya mementingkan upacara dan saji saja, tetapi juga pada pengalaman batin yang lebih tinggi yang berhubungan dengan dunia gaib. Yang keempat ada zaman Buddha. Zaman ini diawali dengan putri Raja Sudona yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika. Lalu ada sejarah agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tahun Masehi, dibawa oleh para musafir dari India. Mengenai masuknya agama Hindu di Indonesia ini memiliki 4 teori atau pendapat. Yang pertama ada menurut Krom, ahli Belanda, yang dalam bukunya menyebutkan bahwa pengaruh Hindu di Indonesia melalui penyusupan dengan damai yang dilakukan oleh kaum pedagang atau Waisya dari India. Yang kedua, menurut Mukherjee, seorang ahli India yang mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu di Indonesia dibawa oleh pedagang dengan menggunakan armada yang besar. Lalu yang ketiga ada menurut Moens dan Bosch, mengatakan bahwa kaum ksatria memiliki peranan yang besar terhadap penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia. Yang keempat ada menurut data peninggalan sejarah Indonesia, disebutkan bahwa R.S. Siddhartha menurut data ditemukan beberapa prasasti di Jawa. Selain itu juga ditemukan pada lontar-lontar di Bali yang menyatakan bahwa Sri Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, dan India Belakang. Selanjutnya ada sejarah agama Hindu di Banyumas. Agama Hindu masuk di Banyumas, tepatnya di Desa Klinting, Kecamatan Sumagede pada tahun 1980-an. Masyarakat Sumagede ini awalnya hanya menganut kepercayaan yang bernama wayah kaki. Namun pada masa itu pemerintah membuat sebuah kebijakan agar masyarakat wajib memeluk agama yang telah resmi agar diakui oleh negara. Awalnya mereka merasa berat, namun mereka pun mau tidak mau memilih untuk masuk agama Hindu dengan diawali peristiwa yang bernama Sudiwani yang diawali oleh tetuanya yang bernama Ranamija dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ya, baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ajaran, hari besar, dan ritual ibadah agama Hindu. Di sini ada beberapa kebiasaan yang melekat pada masyarakat Hindu khususnya yang berada di Pulau Bali. Kebiasaan yang pertama yaitu Mesodan. Mesodan yaitu sebuah kegiatan di pagi hari dengan menyajikan sebuah cangkir minum lengkap dengan dupa untuk kemudian dibacakan mantra dan akan diambil kembali pada sore harinya. Kebiasaan Hindu yang kedua yaitu Masaiban, yaitu sebuah kebiasaan di mana saat proses memasak dan sebelum makan, maka pemilik rumah meletakkan nasi dengan lauknya pada sebuah lembaran daun yang terletak di luar rumah sebagai bentuk rasa syukur. Di sini juga ada 3 macam pemujaan terhadap Tuhannya, yaitu yang pertama Pratahana. Pratahana yaitu doa yang dilakukan kapan saja oleh siapa saja dan di mana saja tanpa adanya aturan yang berlaku dan terbatas pada permasalahan tertentu saja. Yang kedua yaitu puja. Puja atau sembahyang yaitu doa yang dilakukan baik itu sendiri, kelompok atau kolosal pada waktu-waktu tertentu dengan iringan mantra yang menyertainya. Kebiasaan Hindu yang ketiga yaitu jupa.
ialah menyembah nama Tuhan secara berulang-ulang, sementara mantra ialah doa yang dipanjatkan dengan kata-kata yang diambil dari kitab Weda. Terus di sini juga ada hari-hari besar umat Hindu. Hari besar yang pertama yaitu Hari Raya Nyepi. Pada Hari Raya Suci Nyepi, seluruh umat Hindu diwajibkan catur berata. Di sini yaitu amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Yang kedua yaitu amati karya, tidak bekerja. Yang ketiga amati lelungan, tidak berpergian. Dan yang terakhir yaitu amati lelanguan, yaitu tidak bersenang-senang. Semua ini bertujuan ialah untuk mengistirahatkan alam dan sekitarnya. Hari besar yang kedua yaitu Hari Raya Pangarwesi. Umat Hindu percaya pada hari ini adalah hari di mana untuk memerangi diri dari kejahatan, karena Pangarwesi melambangkan perlindungan yang kuat yang ditunjukkan untuk Dewa Siwa. Terus yang ketiga yaitu Hari Raya Gelungga. Ini dirayakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, dan persiapannya itu 25 hari sebelum perayaan, di mana hari itu umat Hindu melakukan tumpengan, itu penghormatan yang dilaksanakan untuk umat Hindu untuk memohon terhadap tumbuhan-tumbuhan agar nantinya bisa berbuah dengan lebat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai populasi dan potret agama Hindu. Yang pertama di dunia. Nah, agama Hindu ini merupakan agama terbesar ketiga setelah Islam dan Kristen, dengan populasi lebih dari 1 miliar, sekitar 15-16% populasi manusia di dunia. Nah, agama Hindu ini tersendiri memiliki ciri khas toleransi paling tinggi. Karena apa? Karena tiadanya skisma meskipun ada kemajuan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu. Kemudian yang kedua, di Indonesia dan Bali. Nah, agama Hindu ini di Indonesia itu bertempat tinggal di Bali itu paling banyak. Sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia itu menganut agama Hindu. Yang berikutnya di daerah Kabupaten Banyumas. Di daerah Kabupaten Banyumas sendiri itu terhitung sekitar 661 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Nah, potret yang bisa diambil itu di desa Sumpiu, Kecamatan Sumpiu, yaitu Banjar Panepen, di mana di sana terdiri dari beberapa ataupun banyak agama, mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam sendiri, tetapi mereka dapat hidup berdampingan di desa Banjar Panepen. Nah, potret ini yang menggambarkan bagaimana toleransi dan moderasi beragama di daerah Kabupaten Banyumas. Ya, baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai struktur kepemimpinan agama Hindu. Yaitu ada 8 ya. Yang pertama yaitu ada Indra Brata, yang berarti menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan kesejahteraan batin dan lahiriah terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu Yama Brata, yang berarti bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah dapat bersikap adil dan tegas, tidak boleh berlaku semena-mena tanpa adanya rasa adil. Yang ketiga yaitu Surya Brata, yang berarti menjadi pemimpin haruslah dapat memberi gairah semangat dan kekuatan terhadap orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu Chandra Brata, yang berarti bahwa menjadi seorang pemimpin harus dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima yaitu Bayu Brata atau Wayu Brata, yang berarti bahwa menjadi seorang pemimpin harus dapat mengetahui dan memahami hal ehwal orang-orang yang dipimpinnya. Yang keenam yaitu Kuwera Brata atau Dandaba Brata, yang berarti menjadi seorang pemimpin harus memiliki penampilan yang rapi dan tutur kata yang baik. Yang ketujuh yaitu Baruna Brata, yang berarti seorang pemimpin ialah harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Yang ke-8 yaitu Agni Brata, yang berarti menjadi seorang pemimpin harus memiliki semangat juang yang tinggi dan terus berkobar sehingga dapat memotivasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.